一筹大钱，自然该给皇帝老儿面子。全都碎了！你动手啊！谁杀得了我？快跑！你有什么信息？ Bertemu lagi bersama Mamang Alex. Seperti biasa Mamang selalu mendoakan kalian semua semoga selalu dalam keadaan bahagia, selalu bersyukur, sehat selalu, dan dalam kondisi terbaik guys. Di video kali ini Mama akan menceritakan sebuah dongwa series dari Yin Xing Jongmen dengan judul Hidden City Leader. Jangan berlama-lama, langsung saja kita masuk ke isi ceritanya. Scene kini berlatar pada sebuah tempat yang begitu misterius dan menyeramkan. Bisa diketahui bahwa tempat ini merupakan markas dari sekte Raja Hantu. Kediaman mereka terletak di Pulau Dakian. Dan saat ini ketua sekte Raja Hantu kedatangan seorang pangeran yang telah dikirim oleh sang kaisar agar bisa berlatih bersama dirinya. Seperti diketahui bahwa si pangeran dia tidak bisa meningkatkan kekuatan dari kultivasinya bertahun-tahun. Kekuatannya tidak pernah naik dan hanya sampai di tingkat ketiga saja. Kedatangannya ke sini diharapkan kekuatannya sang pangeran bisa ditingkatkan sesuai dengan ramalan penasihat kekaisaran, di mana dia menyuruhnya untuk pergi dan berlatih ke suatu tempat yang ada di wilayah selatan, dan begitu disimpulkan oleh sang kaisar kalau anaknya akan dikirim kepada sekte Raja Hantu yang notabene-nya adalah sekte terkuat. Sang ketua sekte hantu tidak keberatan sama sekali dan meminta tetua kelimanya agar bersedia menjadi guru dari sang pangeran. Tentu sang tetua pun setuju, begitu juga sang pangeran yang adalah Zhou Hong juga langsung menghormati guru barunya. Tentu sebagai murid tidak seharusnya hanya menghormatinya saja. Sang tetua pun meminta Zhou Hong untuk berlutut karena katanya seorang guru bisa diibaratkan sama seperti seorang ayah yang mengharuskan untuk berlutut sebanyak 3 kali agar sah menjadi muridnya. Namun seorang jenderal kekaisaran yang mengawal pangeran sepertinya dia tidak terima jika sang pangeran putra mahkota kerajaannya berlutut kepada orang lain, karena di kekaisaran sang pangeran sangat dihormati. Tapi apa yang dilakukan penjaga itu membuat sang tetua 5 pun menganggap bahwa niatan untuk menjadi bagian dari sekte hantu itu tidak tulus. Di sana sang jenderal kekaisaran masih tidak terima dan tidak mau kalau pangerannya berlutut pada tetua ini. Namun Zhou Hong menghentikannya dan dia tidak keberatan untuk melakukan apa yang diinginkan tetua ini. Akan tetapi hal itu tidak terjadi karena ada seorang pelayan sekte hantu yang berlari terbirit-birit ingin menyampaikan sebuah laporan. Ternyata dia melaporkan tentang rekannya yang tidak kembali selama 7 hari setelah ditugaskan menangkap putri keluarga Wang yang adalah Luoli. Pelayan itu mendapatkan informasi dari laporan anak buahnya yang melihat jika kartu giok jiwa rekannya itu sudah hancur. Tak basa-basi mendengar itu, sang ketua sekte sangat kecewa, bahkan dia merenggut nyawa dari anak buahnya sendiri yang melaporkan info tersebut. Bahkan melihat ketua sekte yang begitu marah, sang tetua kelima juga menjadi panik dan langsung berlutut meminta maaf karena misi ini tetua kelima yang bertanggung jawab. Segera sang ketua sekte tidak ingin lagi mendengar tugas yang gagal. Jadi dia memerintahkan sang tetua kelima untuk menyelesaikannya dalam kurun waktu 3 hari saja. Tentu sang tetua kelima pun mengiyakan dan berjanji dia tidak akan mengecewakan ketua sekte. Sebelum pergi, ketua sekte berpesan untuk tidak ada yang boleh mengganggunya karena dia akan berkultivasi mengasingkan diri. Kita beralih ke sekte abadi. Di sana sang ketua sekte yaitu Bei Chen itu tengah berbaring rebahan santuy. Tiba-tiba sistem memberitahu bahwa dia mendeteksi adanya putra keberuntungan alias calon murid yang baru ada di wilayah sekte. Segera sistem pun meminta Bei Chen agar secepatnya bergerak menjalani misi menerima murid tersebut. Namun seperti biasa Bei Chen sama sekali tidaklah menghiraukannya. Dia masih ingin berbaring dan tidak mau ada yang mengganggunya.
Scene berpindah keluar aula sekte abadi. Di sana terlihat Luoli tengah melakukan latihan teknik berpedang. Peningkatannya bisa dianggap luar biasa karena kini dia sudah menerobos hingga ke level 6. Hetian yang melihatnya dia sungguh mengaguminya dan terus memujinya, tapi nyatanya kekuatan yang dia keluarkan menurut Luoli ini belum cukup. Alhasil dia pun melanjutkan pelatihannya bersama-sama dengan Hetian. Namun di saat mereka berlatih, tiba-tiba muncul gerombolan dari anggota sekte Raja Hantu. Sontak saja Luoli menjadi sangatlah kaget. Mereka dikepung dan pertarungan pun tidak bisa terelakkan. Tapi di pertarungan ini kekuatan Luoli dan juga Hetian memanglah sudah sangatlah kuat. Terbukti mereka berhasil menumbangkan beberapa anak buah dari sekte Raja Hantu hanya dengan sekali serangan saja. Melihat ini ketua kelima dari sekte hantu merasa kesal, bahkan dia menjadi murka dikala si Hetian yang terus meremehkannya. Jadinya ketua kelima ini pun memerintahkan muridnya alias Zhou Hong untuk bergegas melawan Hetian dan Luoli. Jadinya ketua kelima ini pun memerintahkan muridnya alias Zhou Hong untuk bergegas melawan Hetian dan Luoli. Mendengar perintah itu, si Zhou Hong tentu tidak setuju. Ia beralasan kalau kekuatannya tidak cukup untuk melawan mereka berdua. Tapi gurunya ini tidak terima. Ia terus meminta muridnya agar jangan takut dan harus mengalahkan mereka. Sang jenderal yang berada di sisi Zhou Hong, awalnya dia akan turun tangan untuk menggantikan sang pangeran. Namun dia malah dihentikan oleh Zhou Hong karena katanya masalah ini sang jenderal kekaisaran tidak perlu ikut campur. Alhasil Zhou Hong pun maju dan mengatakan bahwa dirinya siap untuk mendengarkan perkataan gurunya. Segera Zhou Hong, Hetian dan juga Luoli, mereka pun maju dan pertarungan pun tak dapat dielakkan lagi. Pertarungan mereka terlihat sangat sengit, semua serangan demi serangan terus dilancarkan, sampai akhirnya sang ketua kelima dari sekte hantu pun melancarkan serangan dari belakang. Dan inilah yang terjadi, tanpa diduga serangan barusan berhasil membuat Hetian dan Luoli menjadi tidak sadarkan diri. Mereka pingsan tergeletak akibat serangan dari sang ketua barusan. Sedangkan di aula sekte abadi sistem terus saja mengoceh membangunkan Beichen untuk segera menyelamatkan kedua muridnya. Namun Beichen kayaknya mageran alias PW gak mau diganggu. Sampai akhirnya dia pun merasa kesal akibat sistemnya itu terus mengoceh tidak henti-henti. Dia pun terpaksa bangun dan meminta sistemnya untuk segera diam. Namun sistemnya malah semakin mengoceh karena situasinya sangat genting. Selain harus menyelamatkan kedua muridnya, Beichen juga harus segera merekrut satu murid yang kini sudah ada di depan aula mereka. Di luar aula sekte, Hetian dan Luoli mereka sudah tertangkap. Sang ketua kelima sekte hantu sangat memuji kinerja muridnya yang berhasil menangkap mereka. Namun Hetian tidak terima karena kekalahannya barusan itu karena si ketua menyerang mereka secara diam-diam. Taktik macam apa? Kayak bukan kesatria saja. Kalau berani, bayuan deh. Kemudian si ketua kelima sekte hantu menanyakan tentang keberadaan rekannya dulu yang pernah mengejar Luoli. Di manakah mereka? Dengan tegas Luoli bilang jika mereka semua sudah tewas oleh ketua sekte abadi. Mendengar itu sang ketua kelima makin geram. Meski tidak mau percaya tapi ketua sangat keji. Dia ingin segera menghabisi keduanya. Dia meminta Zhou Hong murid barunya itu untuk menebas leher Hetian terlebih dahulu. Di sisi lain kita sudah melihat bahwa Beichen sudah berada di luar aula. Dia diberitahu kalau calon muridnya sudah ada di dekatnya dan sistemnya juga sudah memberikan identitasnya. Sontak saja Beichen menjadi sangat senang karena muridnya kali ini merupakan seorang pangeran yang pastinya memiliki banyak kekayaan. Giliran duit aja lu semangat Beichen. Apa lu? Tapi kebahagiaan itu sontak menjadi kepanikan ketika melihat kedua muridnya, Hetian dan juga Luoli itu malah sedang dalam bahaya. Layaknya seorang guru, dia memberanikan diri untuk memerintahkan kepada si penjahat agar segera berhenti. Dia meminta untuk segera melepaskan kedua muridnya ini. Selain itu Beichen bilang jika sekte abadinya jelas tidak boleh ada yang menyinggung. Siapapun yang menyinggungnya maka dia akan berurusan dengan ketua sekte abadi.
Mendengar itu sang ketua pun merasa kebingungan, bahkan dia merasa lucu dengan perkataan Bei Chen itu karena dia sebelumnya belum pernah mendengar nama sekte abadi. Yang ada dia mengingatkan siapapun yang berani menyinggung sekte Raja Hantu maka pasti akan menanggung akibatnya. Dengan gaya seperti orang kuat, Bei Chen sama sekali tidak takut akan ancaman musuhnya. Sontak sikapnya barusan membuat Zhao Hong menjadi terkesima. Tapi tetua kelima sekte hantu tidaklah menghiraukannya dan malah menyuruhnya untuk segera melakukan tugasnya. Tak ada pilihan lain, akhirnya Zhao Hong pun bergerak melangkahkan kaki untuk melakukannya. Tapi inilah yang terjadi. Di luar perkiraan BMKG guys ya, Zhao Hong tidaklah membacok Hei Tian, melainkan dia malah memotong ikatan tali tangan keduanya. Tentu sang tetua sekte hantu melihatnya sangatlah murka dan seketika mengejar Zhao Hong, Hei Tian dan Luoli yang langsung kabur. Ketika murid dan calon muridnya dikejar oleh musuhnya, Bei Chen kemudian mengaktifkan formasi sekte abadi alam lautan pahit untuk memindahkan semua musuh pada dunia kecilnya. Akan tetapi formasi itu tidaklah pandang bulu, siapapun yang berada di atasnya termasuk muridnya juga ikut tersedot ke dalamnya. Zhao Hong sangat heran dengan tempat yang dia datangi. Dia kebingungan sampai akhirnya semua orang terselamatkan oleh ikan naga milik Bei Chen. Setelah mereka keluar dari dunia kecil, Bei Chen pun menyapa dan bilang kalau dirinya sudah tahu mengenai nama dari pangeran ini. Dia adalah Zhao Hong. Dia mengatakan pertemuannya merupakan sebuah takdir antara murid dan juga guru. Awalnya Zhao Hong terlihat biasa saja, namun setelah memikirkan semua keajaiban di tempat ini hingga melihat adanya batu laut kepahitan yang sebelumnya dikatakan oleh penasihat kaisar, akhirnya ia pun tanpa ragu segera berlutut dan meminta untuk menjadi murid Bei Chen. Dari arah belakang sang penjaga tidak setuju dan memintanya untuk membatalkannya, namun Zhao Hong sama sekali tidaklah mendengarkannya. Dia sangat teguh akan pilihannya dan melanjutkan permintaannya untuk menjadi murid Bei Chen. Sang pangeran sudah bertekad dirinya akan tinggal di sini dan menyuruh sang penjaga untuk melaporkannya pada ayahnya. Setelah menerima murid seperti biasa, Bei Chen mendapatkan hadiah dari sistemnya. Selain itu, sistem juga menginformasikan mengenai nilai loyalitas Zhao Hong yang mencapai 70 poin karena telah menjadi muridnya. Akhirnya Bei Chen pun menyentuh Zhao Hong untuk mengaktifkan potensi kekuatan dari dalam tubuhnya. Lagi-lagi kembali dari dalam tubuhnya muncullah sosok naga emas yang sangat kuat. Melihat juniornya yang sudah mengaktifkan kekuatannya, kedua senior di sana menyarankan Zhao Hong agar berterima kasih kepada guru mereka karena telah membantunya. Segera misi merekrut murid ketiga pun selesai dan Bei Chen juga langsung mendapatkan hadiah yaitu tulang naga sejati. Awalnya dia sangat senang karena hadiah ini begitu langka dan juga sangat istimewa. Namun nyatanya benda tersebut bukanlah untuk Bei Chen karena benda itu tidak akan berguna bagi dirinya. Soalnya tulang naga sejati hanyalah bisa diaktifkan oleh praktisi yang memiliki roh naga sejati, yang tiada lain adalah Zhao Hong sendiri. Seketika Zhao Hong pun berterima kasih kepada Bei Chen. Begitu pula Bei Chen dengan gaya seorang guru, dia pun memberikan hadiah kepada Zhao Hong yang adalah tulang naga sejati. Sontak semua orang kaget dan menganga. Namun si Zhao Hong sangatlah tidak mengetahuinya dan menanyakan apakah ini sebenarnya. Bei Chen hanya bilang jika benda tersebut hanyalah tulang biasa yang bernama tulang naga sejati yang cocok untuk membangun pondasi dari muridnya ini. Setelah mendengarnya, semua murid kembali terkaget-kaget karena benda yang diberikan oleh sang guru adalah tulang binatang legendaris yang sangat langka, bahkan katanya di seluruh benua di dunia ini sangatlah sulit ditemukan. Segera Zhao Hong pun berlutut berterima kasih atas pemberian gurunya ini. Langsung saja sistem pun menyampaikan jika tingkat kesetiaan Zhao Hong itu telah meningkat menjadi 80%. Singkat cerita, Zhao Hong tidak ingin menunggu lama. Dia pun memulai kultivasinya untuk menyerap tulang naga sejati.
Tak membutuhkan waktu yang lama, sebuah cahaya pun muncul dibarengi dengan awan hitam dan guntur yang menyambar. Ternyata fenomena ini menandakan bahwa Johong telah berhasil membangun pondasi naganya. Berbeda dengan muridnya yang merasa sangat senang, sang guru di sana terlihat sedih karena lagi-lagi muridnya ini juga lebih kuat darinya. Alhasil penerobosannya yang dilakukan Johong membuat kembali tingkat kesetiaannya terhadap gurunya meningkat. Pada saat yang sama, di kediaman kekaisaran, tepatnya pada tempat si peramal, dia yang sedang melihat pusaka di tangannya seketika meledak dan melihat ada gumpalan awan disertai munculnya sosok naga emas. Dia tahu betul jika fenomena yang terjadi ini merupakan kemunculan kekuatan dari seorang kaisar naga sejati. Beichen dalam ketenangannya mengira tanpa ada para muridnya dia sedikit jenuh juga ya akan takdir yang mengharuskan dia menjalaninya. Lalu tiba-tiba perutnya berbunyi. Dia merasa lapar dan melirik ke kiri dan ke kanan memastikan kalau di sana tidak ada muridnya. Barulah setelah itu Beichen pun mengeluarkan ayam bakarnya dan siap untuk disantap. Namun hal itu tidak terjadi guys, karena pas mau menggigitnya tiba-tiba ketiga muridnya malah muncul di belakangnya. Sontak dia pun kaget dan melempar ayam bakar tersebut ke laut. Dia kaget sekaligus merasa muak dengan kehadiran para muridnya. Gimana tidak, di hadapan muridnya dia harus menjaga image-nya. Dengan gayanya dia bertanya ada apakah para muridnya kok menemuinya. Heitian bilang kalau dirinya bersama kedua juniornya tengah merasa lapar dan ingin makan sesuatu. Dia bahkan bilang menginginkan sebuah ayam bakar, tapi Beichen tidak menyetujuinya. Lebih baik mereka memancing saja dan jual hasil tangkapannya untuk mendapatkan emas dan membeli beberapa makanan di pasar kota. Ide yang bagus. 拿去山下卖些银两，买些吃的。其实我还是很喜欢毁人不倦的。 Singkat cerita, semuanya pun telah mendapatkan banyak tangkapan dan segera bergegas untuk pergi ke pasar. Ketika hendak berangkat menyeberangi sungai dan hutan, Heitian dan Johong keduanya tidak mengerti dengan perjalanan mereka yang tidak menggunakan teknik terbang saja. Tentu Beichen selalu punya jawaban untuk menutupi kebodohannya. Dia bilang perjalanan mereka kali ini bisa dibilang sebuah pelatihan untuk kedua murid laki-lakinya ini. Tapi sebenarnya si Beichen tidak bisa terbang guys. Singkat cerita lagi, mereka sudah sampai ke pasar kota. Beichen di dalam hatinya dia berencana untuk membeli beberapa makanan sebelum kedua muridnya sampai ke pasar. Namun di tengah-tengah wilayah pasar, Beichen menemukan adanya seorang pemuda yang pingsan dan terjatuh. Awalnya Beichen tidak peduli dan malah meninggalkannya. Namun sistemnya memberitahu jika dirinya mendeteksi adanya murid keberuntungan yang tulang tertingginya sudah dicuri. Melihat identitas dari pemuda tersebut yang ternyata pemuda yang pingsan barusan merupakan bibit yang bagus untuk sektenya. Dia memiliki tulang tertinggi namun sudah diambil orang. Akan tetapi karena dia bisa mengembalikannya, seketika pula Beichen pun mencoba untuk menyadarkannya. Tapi di sana dari arah belakangnya beberapa orang ada yang menuduh bahwa Beichen yang telah membunuh pemuda ini. Namun Beichen menyangkalnya, dia tidaklah melakukannya dan meminta bukti kepada orang tersebut. Tentu orang itu tidaklah memilikinya, alhasil Beichen pun tidak jadi ditangkap. Namun sialnya lagi-lagi di sana datang murid kocaknya Beichen, yaitu Heitian. Heitian malah memuji gurunya karena telah menjatuhkan satu musuhnya. Mendengar kejadian merusan, sang ketua penegak hukum pun menjadi kaget dan tentu saja dia meneruskan untuk menangkap Beichen. Beichen berusaha untuk menjelaskan semuanya, namun kembali si Heitian malah meminta juniornya untuk segera mendekatinya, ingin memberitahu aksi gurunya yang telah menjatuhkan satu praktisi. Namun sangat beruntungnya Beichen, di saat dia akan ditangkap dari belakang muncul Johong yang menghentikannya. Segera melihat itu, semua orang pun menghormatinya dan dia pun meminta semua orang untuk segera pergi. Jelas saja Johong ini merupakan putra seorang kaisar di benua ini. Semua orang pasti mengenalinya dan menghormatinya. Si Heitian yang melihat ini dia menjadi tercengang. Sungguh luar biasa, hanya dengan satu pandangan Johong semua orang ketar-ketir dan ketakutan. Dia penasaran kekuatan apa yang sebenarnya dimiliki oleh juniornya ini. Padahal yang sebenarnya bukan karena mempunyai kekuatan yang dahsyat guys ya, tapi alasannya itu karena dia anak kaisar. Tapi si Heitian belum tahu guys. Jelas Heitian segera dia pun terus memuji Johong, mengatakan bahwa juniornya ini terlalu hebat.
Setelah itu sang guru pun memerintahkan He Tian untuk segera menggendong pemuda yang pingsan ini. Tapi malah inilah yang terjadi. Ya, si He Tian malah menggendong juniornya. Kocak kali ini orang ya. Gak gurunya, gak muridnya. Singkat cerita, semuanya pun telah kembali ke sekte abadi. Mereka membawa pemuda tadi untuk diselamatkan. Diketahui pemuda ini bernama Chu Sangseng. Dia pun bangkit hingga bertanya-tanya, di manakah dia sekarang dan apakah dia sudah meninggoy? Kalian adalah malaikat pencabut nyawa? Sontak semua murid pun menjelaskan jika dirinya saat ini tengah berada di sekte abadi karena guru mereka yang telah menyelamatkannya. Mendengar itu bukannya bergembira, Chu Sangseng justru sangat bersedih. Dia sebenarnya menginginkan mati ketimbang hidup kembali. Itu karena menurutnya kehidupannya saat ini sudah tidak ada yang tersisa. Semua orang di sana yang mendengar cerita keluh kesahnya ikut terharu. Begitu pula dengan Bai Chen. Chu Sangseng pun secara tidak langsung dia menceritakan kisah hidupnya yang dimana dirinya ini berasal dari keluarga miskin. Namun dirinya memiliki keistimewaan, yakni dia punya pusaka tulang tertinggi di tubuhnya. Akan tetapi pamannya yang mengetahuinya malah mengambil tulang tertingginya dengan sangatlah kejam, membuat dirinya pun menjadi sampah dan tidak berguna. Dia tidak bisa berkultivasi lagi. Mendengar kisah tersebut, semua murid auto menangis kecuali Bai Chen. Dia malah merasa gembira karena calon muridnya ini merupakan sosok yang akan menjadi murid terkuatnya. Ini namanya bahagia di atas penderitaan orang lain ya guys ya. Meskipun kini tulang tertingginya sudah diambil, tapi dengan sistem Bai Chen dirinya akan mampu untuk mengembalikannya lagi segera. Bai Chen meminta Chang Seng untuk menjadi muridnya. Jika dia bersedia, maka sekte abadi ini akan menjadi rumahnya. Akan tetapi Chang Seng menolaknya. Itu karena meskipun dia menjadi murid Bai Chen, dirinya sudah pasti tidak akan berguna karena sudah tidak bisa lagi berkultivasi menurutnya. Mendengar itu, Bai Chen langsung menjawab keluh kesahnya. Dia bilang kalau hal itu tidak masalah karena jika Chang Seng mau menjadi muridnya, maka Bai Chen berjanji akan mengembalikan tulang tertingginya. Seketika Chang Seng menghilang dari tempat tidurnya. Ternyata dia sudah berada di kaki Bai Chen dan tak basa-basi lagi langsung menyebutnya seorang guru. Seperti biasa, misinya sudah selesai dan Bai Chen pun mendapatkan hadiahnya, yaitu ruang pelatihan. Namun kembali hadiah tersebut bukanlah untuk dirinya, melainkan hadiah itu untuk si Chang Seng. Segera Bai Chen pun meminta si Chang Seng untuk berdiri. Sontak Chang Seng merasa terhina karena jelas-jelas dia tidak bisa berdiri. Dia tidak bisa melakukannya, jadi He Tian pun maju untuk membantunya. Tapi ajaibnya di saat tangan Bai Chen menyentuhnya, tiba-tiba ledakan pun terjadi. Hal itu bersumber dari tubuhnya Chu Sangseng yang kini kekuatannya telah aktif oleh Bai Chen. Di mana tulang tertingginya ternyata telah tumbuh kembali, membuat dirinya pun auto sangat senang. Dia pun berterima kasih kepada Bai Chen dan mulai saat ini si Chang Seng telah resmi menjadi bagian dari sekte abadi. Sebelum bubar, Bai Chen pun meminta kepada muridnya untuk menunjukkan kediaman tempat istirahat si Chang Seng. Si Chang Seng mengangah ketika melihat sekte abadinya ternyata seperti sebuah gubuk. He Tian mencoba menjelaskan itu semua karena dia mengira jika si Chang tidak menyukainya. Namun ternyata dia malah merasa senang dan kini dia ingin merayakannya dengan pergi berbelanja untuk makan bersama. Namun hal itu tidak terjadi karena murid baru ini tidak mengetahui kalau di sekte abadi ada sebuah formasi yang mengerikan, yakni Lautan Kepahitan. Semua orang dilarang untuk mendekati Lautan Kepahitan itu. Terjadilah peristiwa di mana si Chang Seng masuk ke dunia kecil Lautan Pahit dan di sana dia juga bertemu dengan ikan mas naga peliharaan gurunya. Baiklah, mungkin segitu aja dulu untuk pembahasan kali ini guys. Semoga kita selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan, dan kesabaran untuk mengawal donghua terbaru ini. Sampai jumpa di video berikutnya guys. See you next time.